Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Ramadanti Armarujeng dengan standbook A40120090 kelas C. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tadulako. Baik teman-teman, adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama pengertian PTK, yang kedua tujuan PTK, ketiga manfaat PTK, yang keempat yaitu tentang prinsip-prinsip PTK, yang kelima karakteristik PTK, yang keenam jenis-jenis PTK, yang ketujuh model-model PTK, yang kedelapan yaitu tentang desain model PTK, dan yang terakhir yaitu perbedaan PTK dengan penelitian lainnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada pengertian tentang penelitian tindakan kelas. Apa sih pengertian penelitian tindakan kelas itu? Jadi penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut PTK adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah tujuan penelitian tindakan kelas. Jadi tujuan PTK ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan layanan profesional guru dalam konteks layanan kepada peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan praktek dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar teman sejawat dengan adanya kolaborasi dalam penelitian. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu untuk meningkatkan kemampuan melakukan penelitian di kalangan guru. Nah, adapun manfaat dari PTK yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk mengembangkan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, untuk meningkatkan iklim di kelas yang kondusif melalui perbaikan secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kinerja saat profesionalisme guru melalui penelitian tindakan kelas. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang prinsip-prinsip PTK. Adapun prinsip-prinsip PTK yang pertama yaitu PTK adalah kegiatan nyata yang dilaksanakan dalam situasi rutin. Yang kedua, PTK dilakukan sebagai kesadaran untuk memperbaiki kinerja guru yang bersangkutan. Yang ketiga, pelaksanaan PTK tidak boleh mengganggu komitmennya sebagai seorang pengajar. Yang keempat, mengacu pada penugasan kompetensi yang ditargetkan pada tahap perencanaan. Yang kelima, dapat dimulai dengan SWOT. Yang keenam, metode pengumpulan datanya tidak menuntut waktu sehingga tidak mengganggu proses mengajar. Dan yang ketujuh, metode yang digunakan harus reliable. Yang kedelapan, masalahnya harus masalah yang cukup merisaukan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu PTK guru harus selalu bersikap konsisten. Adapun karakteristik dalam PTK yang pertama adalah masalahnya itu berasal dari guru. Yang kedua, tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, metode utama adalah refleksi diri dengan tahap mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Dan yang keempat yaitu fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima, guru bertindak sebagai pengajar dan peneliti. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai jenis-jenis PTK. Jenis-jenis PTK terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu PTK diagnostik.
Yang kedua, PTK partisipan. Yang ketiga, PTK empiris. Dan yang terakhir adalah PTK eksperimental. Nah, kita masuk pada PTK diagnostik. Jadi, yang termaksud PTK diagnostik yaitu penelitian yang didesain untuk mengarahkan peneliti ke arah suatu tindakan. Dan yang kedua yaitu PTK partisipan. PTK partisipan yaitu peneliti yang akan meneliti harus terlibat secara langsung dalam penelitian sejak awal dan mengikuti semua tahap atau proses sampai penelitian tersebut benar-benar selesai, yang bisanya ditandai dengan selesainya pembuatan laporan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu PTK empiris. Jadi, penelitian tindakan kelas empiris merupakan penelitian yang berusaha menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data yang terjadi selama proses sedang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu PTK eksperimental, merupakan penelitian PTK yang dilakukan dengan diterapkannya berbagai strategi yang efektif diterapkannya dalam suatu proses belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai model-model penelitian tindakan kelas. Model-model PTK ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama model Clark-Lewin, yang kedua model Chemis dan Miss Taggart, dan yang terakhir adalah model John Elliott. Nah, model yang pertama adalah model Clark-Lewin. Model Clark-Lewin merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lainnya. Penelitian tindakan menurut Clark-Lewin terdiri atas 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai satu siklus, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir ada refleksi. Lanjut pada model yang kedua. Model kedua adalah model Chemis dan Miss Taggart. Model yang dikemukakan oleh Chemis dan Miss Taggart merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Clark-Lewin. Secara mendasar, tidak ada perbedaan antara prinsip keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Chemis dan Miss Taggart dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Model yang terakhir adalah model John Elliott. Seperti halnya model Chemis dan Miss Taggart, model John Elliott juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Clark-Lewin. Elliott mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan peneliti. Ide dasarnya sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut, kemudian diimplementasikan, dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Selanjutnya adalah desain model PTK. Desain model PTK terbagi menjadi 3. Yang pertama, desain model menurut Clark-Lewin. Yang kedua, desain model menurut Chemis dan Miss Taggart. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu desain model menurut John Elliott. Kita masuk pada pembahasan desain model menurut Clark-Lewin. Clark-Lewin merupakan perintis adanya penelitian tindakan untuk meningkatkan para pekerja pabrik. Ada 4 komponen yang dikenalkan dalam penelitian tindakan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua adalah tindakan, yang ketiga yaitu observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Hubungan dari keempat komponen ini dimaknai menjadi suatu siklus. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan yang pertama adalah perencanaan. Jadi, merancang penelitian tindakan yang akan dilakukan kalau pelaksanaannya di kelas berarti terencana atau perencanaannya tersebut disesuaikan dengan objek atau masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah tindakan.
melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti agar dicapai peningkatan yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah pengamatan. Mengamati dampak tindakan yang dilakukan, apakah rencana tindakannya berhasil atau tidak. Artinya, apakah ketika proses berlangsung ada peningkatan atau tidak. Dan yang keempat yaitu refleksi. Membuka dan membahas kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Refleksi di sini untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan dan ketidakberhasilan tindakan yang telah dilakukan, kemudian menyusun rekomendasi dan saran-saran untuk melangkah pada siklus berikutnya jika belum tuntas. Yang kedua adalah model desain Kemis dan Mistagar. Prosedur dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, alurnya terarah dan terencana. Untuk melaksanakan rencana penelitian yang terarah dan teratur dalam proses yang panjang dan kompleks, maka peneliti membagi pelaksanaan penelitian ini dalam 3 siklus agar tidak dibatasi dan dilanjutkan dengan pengamatan, refleksi, dan pelaporan. Siklus tersebut adalah pratindakan, yaitu adanya siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Peneliti kemudian mempertajam judul atau objek penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, mereview kepustakaan, menetapkan konsep dan tujuan penelitian. Pada saat di lapangan, peneliti melakukan bimbingan, tanya jawab, pengamatan, pencatatan, dan mengumpulkan sumber data. Peneliti melakukan kunjungan beberapa kali untuk melakukan aksi dan pengumpulan datanya. Dan yang terakhir yaitu desain model menurut John Elliott. John Elliott mengembangkan model PTK yang mengadopsi dari konsep model Kaplan. Model ini juga menggunakan siklus-siklus yang harus dilalui dalam suatu penelitian. Perbedaan model ini pada penggunaan istilah perencanaan umum, yaitu meliputi semua hal dari bahan, alat, sarana, termasuk rencana skenario pembelajaran. Dalam komponen perencanaan umum, ada tindakan 1, 2, dan 3 yang bertujuan untuk mengajarkan pokok bahasan yang berbeda, sehingga perlu adanya tindakan yang berbeda pula. Jadi, dari ketiga model PTK yang dikenalkan tadi, model Kemis dan Mistagar merupakan model penelitian yang paling banyak dipakai oleh peneliti karena mudah dan dipahami. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan penelitian lainnya atau penelitian formal. Apakah di sini kalian sudah tahu? Jika belum, mari kita simak. Jadi, penelitian tindakan kelas itu yang pertama dilakukan oleh guru. Yang kedua, sampel tidak terlalu penting atau sampel tidak menjadi persyaratan yang cukup penting. Yang ketiga, lebih mengutamakan validitas internal. Yang keempat, tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Yang kelima, tidak selalu menggunakan hipotesis. Yang keenam, memperbaiki praktek pembelajaran secara berlangsung di dalam kelas. Dan yang ketujuh, hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran dalam kelas. Yang kedelapan, berlangsung secara bersiklus. Dan yang kesembilan yaitu kolaboratif dan kooperatif. Selanjutnya kita masuk pada penelitian formal. Jadi, penelitian formal itu dilakukan oleh orang luar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Dan yang kedua itu sampelnya harus representatif. Dan yang ketiga, mengutamakan validitas internal dan eksternal. Yang keempat,
menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Yang kelima, mempersyaratkan hipotesis. Yang keenam, mengembangkan teori. Dan yang ketujuh, tidak memperbaiki praktik pembelajaran secara berlangsung. Yang kedelapan, hasil penelitian merupakan produk berilmu. Dan yang kesembilan, berlangsung linear dan tidak kolaboratif dan individual. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton dan sudah mau menyimak pembahasan tentang materi penelitian tindakan kelas dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.